Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, Sapa Redaksi bersama dengan Bapak Trisno Nugroho selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali. Pak Trisno, kita ketahui tadi stimulus, upaya-upaya sudah dilakukan peran dari Bank Indonesia untuk boleh dikatakan mengelaborasi, kemudian melakukan pergerakan supaya perekonomian atau paling tidak ada perputaran keuangan uang di Bali bisa aktif atau bangkit lagi. Nah, dari evaluasi yang sudah dilakukan kemarin ini, dampaknya apakah ada pertumbuhan Pak Trisno dengan mulai dibukanya kemarin domestik, kemudian juga yang lokal gitu ya, wisata. Ada dampak perekonomian perputaran peningkatan di sana Pak Trisno? Iya, terima kasih Mas Sombang tadi. Jadi begini ya, sejak dibukanya tanggal 31 Juli oleh Pak Gubernur untuk wisatawan domestik, kami juga mengikuti Mas. Baik mengikuti berapa jumlah dikatakan pengunjung atau penumpang pesawat-pesawat di Ngurah Rai hariannya selama Agustus, kami punya datanya juga. Kami juga melihat ini Google Mobility Index. Mungkin Mas Bang juga pernah dengar itu bagaimana aktivitas-aktivitas di retail, kemudian di destinasi wisata, di Balinya bagaimana kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan di pasca 31 sampai sekarang itu memang jumlah penumpang pesawat bukan Garuda, semua penerbangan ke Bali itu ada kenaikan. Yang tadinya di bawah 2.000, sekarang sudah mulai 2.500, 3.000, 2.000, bahkan weekend ini kemarin terakhir 4 ke 4.000. Jadi ada peningkatan dibandingkan sebelumnya. Jadi kami punya data hariannya selama bulan ini. Ini penting buat kami untuk terus tracking pertumbuhan ekonomi Bali ini. Yang kedua, mengenai Google Mobility Index. Jadi sama Mas, tadi Mas juga bisa lihat di di internet bahwa memang di Bali mulai ada pergerakan-pergerakan yang menaik. Kami melakukan survei juga, fokus group discussion dengan para pengusaha Bali juga sudah mulai ada optimisme untuk meningkat di triwulan ketiga ini ya. Triwulan ketiga ini sudah ada mulai tanda-tanda akan membalik. Kami berharap tentunya ada tidak lagi lebih dalam dari 10,9, mungkin lebih baik dari itu ya. Memang tidak secara cepat ya, kita pelan-pelan tadi. Kemudian saya masih lihat tuh di belakang saya, kesehatan pulih, ekonomi bangkit ya. Disiplin melakukan protokol kesehatan. Jadi pada dasarnya kita mesti harus sama-sama disiplin Mas, masalah protokol kesehatan ini. Jadi kesehatan ini kita harus pulihkan dulu. COVID harus kita handle dengan baik gitu kan. Secara bersamaan kita lakukan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan aktivitas ekonomi. Yang penting lagi Mas, ini UMKM di Bali ini kan cukup mendominasi ya. Jadi mungkin sekitar 90% lebih itu UMKM ya yang di menengah dan Bali Mas, kalau kita lihat ukuran-ukuran datanya BPS bahwa tingkat pengangguran Bali itu paling rendah di Indonesia. Terakhir itu di bulan Maret 1,2 gitu. Bahkan tingkat kemiskinan Bali di bulan Maret Mas Abi ya 2020 ya sebulan atau 2 bulan setelah COVID itu pun kita masih terbaik di antara di Indonesia. Jadi kita lumayan bertahan sebenarnya itu dalam kondisi COVID. Mungkin nanti di bulan September udah bergerak ya. Karena banyak sekali yang di marginal. Jadi secara angka sebelum COVID Bali itu luar biasa. Menurut saya kalau compare tuh di provinsi 33 provinsi lain kita termasuk sejahtera ya. Karena pengangguran sedikit, kemiskinan kita nomor 2 setelah DKI, tapi sekarang nomor 1 malah. Itu bagus. UMKM sebagai penopang. Oleh karena itu kegiatan tadi bangga buatan produk Krama Bali atau ngiring angge produk Krama Bali itu sangat penting Mas. Bangga buatan Bali, belilah produk Bali menjadi penting ya. Di samping itu juga Indonesia tentunya ya. Tentunya Indonesia, tapi karena dulu gini Mas, dari 9 kabupaten kota itu 6 kabupaten kota itu produksinya pertanian, perikanan, perkebunan Mas. Jadi pilar pembangunannya Bali itu tidak semua di pariwisata sebenarnya. Kalau kita lihat perkotanya Mas ya. Kalau lihat perkotanya itu hanya Badung, Denpasar dan Gianyar yang pilar pembangunannya di pariwisata besar. Tapi di 6 yang lainnya itu Tabanan lain itu semua pertanian, perikanan dan kehutanan gitu Mas, perkebunan gitu. Jadi sekarang dia produksi. Dulu ada sekitar 16,5 juta wisatawan domestik maupun luar negeri yang memerlukan ya kan makan
dan minum, itu sekarang nggak ada, Mas. Jadi sekarang kita rely terhadap produk Bali yang 4,3 juta. Ya belilah produk yang tadi yang dibuat 6 kabupaten kota itu kita beli. Telur, daging ayam, sebagainya kita beli ya. Memang tidak sebanyak dulu kan 16 juta, Mas. Dulu kan 16 juta, sekarang 4,2 juta, tambah sedikit mungkin sekitar 100.000 per bulan ya. Kita masih bisa. Oleh karena itu, belilah produk Bali pertama, yang kedua kita lakukan digitalisasi UMKM produk-produknya, melakukan dengan sosmed, Instagram, marketplace, agar mereka bisa dibeli di luar Bali dan melakukan perdagangan antar provinsi. Jadi kalau kita sudah punya telur banyak, kita lakukan penjualan ke DKI. DKI itu nggak punya apa-apa, dia punya duit, Mas. Jadi semua kita bisa suplai aja daging sapi, kemudian telur, daging ayam, sayur mayur, kita mesti ke sana. Karena mereka pasti Jakarta membutuhkan itu karena mereka kan tidak punya lahan-lahan seperti di Bali ini, Mas. Jadi itu penting dan gotong royong yang dimaksudkan oleh Pak Gubernur itu buat pasar gotong royong di seluruh Bali itu penting sekali, menyediakan pasar bagi para produktur produktif petani-petani itu untuk jualan, Mas. Itu, Mas. Baik, jadi memang masih ada celah di dalam ada mulai titik terang untuk bangkit, Mas. Ya. Jadi terutama UMKM ini untuk garda terdepan ya, supaya menjadi ketahanan baru untuk Bali gitu ya, perekonomian selain dari pariwisata gitu ya, Pak. Betul. Kita melihat gitu. Nah, kalau kita melihat mungkin sedikit Pak Trisno, kan ini ada kemarin ada juga banyak masyarakat bertanyakan apakah betul akan ada resesi dalam tanda kutip. Mungkin bisa dijelaskan Pak pengertian resesi ini seperti apa? Mungkin knowledge juga untuk masyarakat. Terima kasih Mas. Memang supaya jelas ya, jelas ada Mas Bang di sini. Secara teori ekonomi, ini teori ekonomi disebutkan bahwa kalau sebuah negara dikatakan resesi itu kalau pertumbuhan kuartal pertama kontraksi, kuartal kedua kontraksi. Kuartal pertama negatif, kedua negatif gitu ya, secara berurutan ya gitu ya. Ya kalau Indonesia belum, Indonesia kan masih kemarin yang pertama, triwulan pertama 3,2, triwulan kedua 5,38 itu minus ya, masih satu kali. Kalau Bali kan sudah triwulan pertama negatif, triwulan kedua juga negatif. Ya sebenarnya secara teknikal ekonomi sudah resesi, tapi kan beda resesinya Mas. Karena resesinya bukan karena bukan karena krisis ini. Ini karena ada pandemi COVID, jadi masyarakat juga masih bisa makan, ya produksi masih bisa produksi, gitu, masih bisa ada kegiatan-kegiatan gitu, tidak kayak krisis yang sangat-sangat kontraksi, Mas. Jadi gitu, Mas. Jadi dua kali kalau secara ekonomi ya resesi, tapi resesinya beda, resesi karena resesi COVID ya. Kita masih lihat dan pasar juga masih banyak restoran yang buka, gitu kan ya. Baik. Jadi berbeda dengan resesi yang 98 ya Pak Trisno ya. Resesinya kan mereka dulu kan susah makanan, inflasinya tinggi. Jadi kita masih untung masih di pertumbuhan kontraksi, inflasinya rendah. Jadi kita masih beruntung itu Mas. Tidak seperti 2008 ataupun 98 yang sudah kontraksi, inflasinya tinggi, harga-harga barang susah. Itu masyarakat jadi susah Mas. Itu Mas. Pak Trisno tadi disinggung terkait kemarin kalau nggak salah BI juga merilis bahwa terjadi deflasi untuk Bali untuk beberapa daerah. Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Iya betul. Apa penyebabnya? Penyebabnya gini ya. Jadi ya, inflasi yang pada kemarin kan inflasi terakhir itu untuk Bali 0,16% ya, deflasi negatif ya. Sebelumnya juga deflasi, Juninya tidak, sebelumnya juga deflasi. Ya memang Mas tadi, karena permintaan tadi kan kita sadari bahwa dulu itu produksi di Bali itu produksi sayur mayuran dan buah-buahan itu kan diserap oleh hotel kan ya, dan juga restoran. Sekarang tidak ada itu kan, jadi memang permintaannya sektor industri pariwisata rendah kan Mas ya. Tentunya akan jadi harganya mulai turun, plus juga masyarakatnya juga tidak beli banyak, jadi kemarin juga dilakukan lockdown. Jadi memang permintaan dan masyarakat melemah. Kedua, kita pahami bahwa banyak perusahaan-perusahaan melakukan unpaid leave maupun ada sedikit yang melakukan PHK. Mereka kan pendapatnya berkurang, Mas. Jadi belinya sudah mulai selektif ya. Tadinya mungkin makannya banyak, sekarang berkurang ya, sehingga memang
pembelian barang-barang daging ayam, ras, sayur mayuran turun. Jadi itulah yang menyebabkan deflasi Mas di terakhir ya. Bulan Baik. kemarin Tapi ini masih aman ya Pak Trisno ya? masih aman, Jadi, masih aman. masih aman ya. Ini kan ada Ya. kandungan ya. Itu Baik. kemungkinan juga bisa mendorong permintaan lagi, Mas. Baik, terakhir Pak Trisno, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait perekonomian Bali, terutama untuk optimisme kita ke depan ini Pak, untuk menyelesaikan triwulan kita yang keempat, kemudian kita ke depan bagaimana supaya kita bisa tetap bangkit, Bali bangkit ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Tadi bahwa Bank Indonesia tentunya bersama dengan Pak Agung Rai, itu salah satu anggota DPR Komisi 11 dari Bali, kan melakukan banyak berbagai hal, bantuan-bantuan sembako ya bersama dengan stakeholder lainnya kan, untuk membantu masyarakat agar sedikit mengurangi bebannya, bersama tentu pemerintah Provinsi Bali dan juga kementerian dan juga pihak swasta melakukan. Itu kita lakukan sangat. Bagaimana kita ke depannya, kami bersama dengan pemerintah provinsi tentunya melakukan berbagai macam diskusi dan terobosan kira-kira gimana. Kita Astunggara alhamdulillah kan kita ada namanya PEN, Bank BPD itu salah satu penerima dana pemilik pemerintah di Bali yang cukup besar ya. Itu bisa dipakai untuk kredit-kredit UMKM di Bali, itu 200 miliar itu salah satu ya. Nggak banyak loh bank-bank itu, BPD termasuk salah satu yang terima, dan saya kira ini bisa membantu masyarakat Bali. Kedua, bank-bank besar kita, Bank Mandiri, BRI juga dapat alokasi dari pusat untuk membantu mendorong UMKM tadi. Itu pertama, saya masih optimis dengan itu. Juga ada kementerian dari sosial, ada bantuan tadi yang 5 juta ke bawah dikasih bantuan langsung tunai, kemudian juga dari sosial juga masih ada, prakerja, kemudian juga ada dana-dana lain dari pemerintah pusat. Tadi Pak ada Gubernur Bali juga meresmikan pembangunan dermaga yang di Nusa Penida gitu kan, dan juga ada juga kemudian juga infrastruktur pembangunan tadi juga penting dilakukan ya. Beberapa saya perhatikan di Nusa Penida juga ada di Tamblang itu di Buleleng gitu kan, dan juga tentunya di tempat-tempat lain kayak Gianyar membangun pasar, rumah sakit. Jadi kalau masih ada APBD yang anggaran belanja modal untuk dilakukan aja pembangunan infrastruktur, dilanjutkan, pemeliharaan juga sama. Itu penting buat mendorong ekonomi kita tidak terlalu dalam kontraksinya. Saya optimis tadi ya. Google Index juga sudah mulai bangun, kemudian aktivitas ekonomi tadi pesan bahwa protokol kesehatan terus dilakukan. Kita perhatikan Pak Bambang kemarin terakhir ini kan ada sedikit kenaikan di yang COVID ini ya. Tolong ini masyarakat, ayo lagi-lagi kita harus disiplin. Jangan kendor pakai masker itu, jangan kendor pakai masker itu sangat efektif. Jadi kita semua harus sama-sama mengingatkan kepada masyarakat ini, jangan berkerumunan ya, distancing, ya, cuci tangan itu selalu sering. Itu saya kira menjadi penting di era sekarang ini. Dan tadi kalaupun ada acara-acara di wisatawan domestik dari luar, itu kita juga harus ingetin juga. Saya kira dari Jakarta mereka sangat, yang datang ke Bali tentunya berpendidikan ya, baik yang mereka kayaknya enggak. Mungkin kita sekarang sudah mulai transmisi lokal kan ya. Jadi masyarakat di sini harus kita terus ingetin bahwa ini penting buat Bali, karena Bali tidak boleh lengah. Bali harus menjadi contoh terbaik di Indonesia, karena salah satu tujuan wisata Indonesia maupun dunia, Mas. Jadi itu tentunya terus mendorong bersama Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Yang ketiga tentunya tadi kita mendorong untuk melakukan pembayaran dengan QRIS. Jadi UMKM itu digitalisasi UMKM dengan QRIS kita lakukan dengan baik, dan juga bangga buatan Bali, ngiring angge produk ramah Bali menjadi penting agar tadi deflasi yang terakhir ini kita bisa coba angkat lagi agar petani-petani dan peternak-peternak serta perikanan juga mendapatkan harga yang baik dari masyarakat. Saya kira itu Mas, saya optimis Bali bisa bangkit lagi ya, sambil menunggu tadi vaksin dan obat dari pemerintah Indonesia sedang berusaha. Itu game changer-nya nanti, kalau itu ketemu kita sangat cepat bisa kembali. 2021 saya optimis Bali tentunya akan bangkit lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Saya kira itu Mas, saya kira sudah mulai positif triwulan pertama, triwulan kedua 2021. Itu Mas. Terima kasih banyak Pak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat yang pastinya kita mengharap
mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tetap optimis. Kesehatan tetap menjadi nomor satu, walaupun ekonomi juga tidak bisa dihindari. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, supaya apabila kita sehat, perekonomian pun akan sehat. Baik saudara, kita sampaikan juga masyarakat Bali tetap optimis, kita bergotong royong secara bersama-sama untuk kembali menggeliat membangkitkan Bali, perekonomian Bali, tentunya dengan tetap kesehatan menjadi hal yang paling utama, di samping juga perekonomian tentunya. Dalam kesehatan yang baik tentunya juga akan berdampak kepada harapannya perekonomian yang baik. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan kita ikutin protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara jangan kemana-mana, ya nanti kita akan ikuti lagi berita atau informasi lainnya setelah yang satu ini. Terima kasih.